Wadidaw, akhirnya Leo, One Piece chapter 1099 hadir ke tengah-tengah kita semua Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1099 diberi judul Pecinta Perdamaian. One Piece chapter 1099 diawali dengan kembalinya Raja Bekori bersama beberapa pasukan angkatan laut yang telah mendapat dukungan dari pemerintah dunia sebagai raja sah negara tersebut. Kuma sendirian menghancurkan semuanya dan menjadi raja setelah banyak tuntutan, sementara orang-orang lain benar-benar menjalankan negara. Berlanjut, Jewelry Bunny memakan buah tosi-tosi atau buah umur-umur secara tidak sengaja. Berlanjut, Raja Bekori selamat lagi dan dialah yang menyebarkan rumor tentang Kuma dan memanggilnya sang tiran. Raja Bekori menyerang kerajaan Sorbet lagi dan Kuma menghancurkan semuanya. Setelah itu, Kuma memulai kru bajak laut dan masih memiliki julukan sang tiran. Monkey D. Dragon memberitahu Kuma lokasi Dr. Vegapunk, yaitu Pulau Egghead. Kuma dan Bunny mengunjungi Vegapunk di Pulau Egghead. Kuma setuju untuk menjadi prototipe proyek pasukan cloning yang dikenal sebagai Pacifista dengan imbalan menyembuhkan Jewelry Bunny secara gratis. Dr. Vegapunk memutuskan untuk memberikan nama proyek tersebut Pacifista ketika Kuma mengatakan, "Saya adalah pencinta perdamaian," kata yang sama dalam bahasa Jepang. Sementara itu, di akhir chapter 1099, Gorosei Sainjay Garcia Saturn menguping pembicaraan. Dan kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap! Baik Leo, setelah kita membahas dan membedah One Piece spoiler 1099, mari kita membahas beberapa informasi anime atau manga One Piece yang beredar 2 minggu belakangan ini. Dengan informasi pertama, dimulai dengan teori atau spekulasi tentang asal penyakit Genie dan Bunny yang sedang banyak diperbincangkan oleh penggemar One Piece. Setelah marga anime mencari tahu tentang hal tersebut, kita menemukan fakta mengejutkan tentang penyakit yang diderita oleh Genie. Kita tahu Pulau Egghead saat ini sedang dikepung oleh angkatan laut, di mana ini adalah suatu insiden yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Dan orang yang memimpin insiden ini adalah Gorosei Sain Saturn, salah satu dari pemimpin pemerintah dunia. Setelah marga anime mencari tahu kembali tentang apa itu Ushi Oni, yokai yang menyerupai kekuatan Sain Saturn, marga anime menemukan fakta bahwa salah satu kekuatan dari Sain Saturn adalah meludahi racun yang menyebabkan kematian pada manusia. Di mana dalam cerita rakyat Jepang, ada seorang penguasa kastil Gokaso, yaitu Aisu Shigeki, yang mencoba menyerang dan menembak Ushi Oni dengan panah. Namun setelah kejadian tersebut, istrinya, Seishitsu, jatuh sakit dan mengalami penyakit sisir safir, suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan kemudian marga anime juga menemukan fakta bahwa batu permata biru yang Kuma sebutkan di chapter 1098 disebutkan sebagai batu permata Saturnus dalam dunia nyata, nama yang sama dengan bintang referensi dari nama Gorosei Saturn. Dari gambaran tersebut, penyakit yang diterima atau diderita Genie memiliki hubungan dengan keberadaan Sain Saturn, mulai dari batu permata, cerita masa lalu rakyat Jepang hingga plot kedatangan Sain Saturn di Pulau Egghead. Dari sini marga anime pun berpikir bahwa Celestial Dragon atau Tenryubito yang menikahi atau menghamili Genie ada hubungannya dengan Sain Saturn, dan ini bisa menjadi penyebab kenapa pasukan revolusioner tidak melakukan penyerangan ke tanah suci Marizoa kala itu. Mungkin saja Monkey D. Dragon telah menyiapkan sesuatu hal yang besar di kemudian hari. Menarik untuk ditunggu. Lalu informasi kedua yang beredar 2 minggu ini adalah usia asli Bunny dan Porcedo dari Oda Sensei pada chapter 499, di mana pada chapter sebelumnya kita mengetahui usia asli dari Bunny adalah 12 tahun, bukan 24 tahun.
seperti yang dituliskan Oda di SBS. Jadi, marga anime pun terkejut mendengar bahwa Bunny masih seorang anak kecil. Ini jauh berbeda dengan apa yang kita lihat selama ini, bahwa dia adalah wanita yang cukup dewasa, terutama di adegan chapter 595 saat Kurohige menggoda Bunny untuk dijadikan istrinya, dan foreshadow Oda pada chapter 499 tentang usia Bunny juga menjadi suatu kehebatan Oda dalam menggambar cerita One Piece. Oda Sensei sudah memberikan foreshadow belasan tahun yang lalu, hingga akhirnya kita tahu makna dari adegan One Piece chapter 499. Lalu kemudian informasi ketiga yang akan marga anime bahas adalah episode anime One Piece dalam 2 minggu terakhir yang beredar di dunia maya. Pada informasi ketiga kita akan membahas salah satu adegan pada episode 1083 yang banyak diperbincangkan oleh kalangan fans. Dan tentu saja itu adalah adegan perpisahan dari aliansi bajak laut Mugiwara no Luffy dengan bajak laut Hati milik Trafalgar di Waterloo. Aliansi yang terbentuk pada episode 594 yang rilis pada tanggal 5 Mei 2013 dan berakhir pada episode 1083 pada tanggal 12 November 2023. 10 tahun lamanya kita menyaksikan aliansi antara dua supernova tersebut, di mana kita telah beranggapan bahwa Lau merupakan bagian dari bajak laut Mugiwara no Luffy saking lamanya dia bersama Luffy. Kisah aliansi terhebat di manga One Piece. Kemudian informasi terakhir yang beredar dalam 2 minggu terakhir adalah informasi yang terdapat dalam episode 1084, sekaligus menutup pembahasan pada kali ini. Pada episode 1084, saat Chopper memberikan Beppo sebuah pil untuk mengaktifkan sulong miliknya, di mana adegan episode tersebut merupakan adegan canon yang bisa kita jumpai pada salah satu dialog Beppo di chapter 1081. Artinya, pihak anime Toei menambahkan dialog Chopper dan Beppo di chapter 1081 ke dalam anime episode 1084, yang berarti adegan tersebut merupakan adegan canon yang sesuai dengan cerita utama One Piece ke depannya. Dan episode One Piece minggu depan atau episode 1085 akan menjadi episode penutup Arc Wano Kuni dengan memperlihatkan perpisahan Monkey D. Luffy dan krunya dengan Momonosuke, Kinemon, dan Yamato. Dan tentu saja berakhirnya Arc Wano di episode 1085, anime One Piece langsung masuk ke Arc Egghead tanpa adanya filler atau episode tambahan. Menarik untuk ditunggu. Baiklah, mungkin segitu dulu informasi One Piece spoiler 1099 dan informasi seputar anime atau manga dalam 2 minggu terakhir yang dapat marga anime berikan kepada kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan pembahasan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.